فأتيت إلى حبيب فاهدأ يا أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Haji Sabarudin LC. Topik kita pada kesempatan ini adalah amanah. Pada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa ala jami' ikhwanihi nabiyyin wal mursalin wa salamullahi alaihim ajma'in, amma ba'd. Rasulullah SAW bersabda, man ijtama qaumun min qaumin, barang siapa umatku, kata Rasulullah, yang berkumpul dalam suatu atau sebuah komunitas. Tujuannya untuk apa? Ya tadarasun, untuk saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Maka diberikan keutamaan apa itu ya Rasul? Anzalat alaihimus sakinah, mesti mendapatkan ketenangan. Jadi kalau ada di tempat ini kira-kira belum mendapatkan ketenangan, masih gelisah, berarti perlu berdiri dulu baru duduk kembali. Yang kedua, khaffat alaihimul malaikah, itu dinaungi oleh malaikat. Oleh sebab itu andai kata orang bermajelis, ya tiba-tiba ada gempa dalam keadaan bermajelis, kalaupun dia meninggal pada saat bermajelis, maka meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, malaikat akan mencatat setiap nama orang-orang yang menghadir majelis, akan dicatat satu persatu, kemudian dilaporkan kepada Allah, dan malaikat tidak meninggalkan tempatnya kecuali ada jaminan dari Allah. Apa jaminan dari Allah? Allah mengatakan, ya sudah kujadikan engkau sebagai pembela nanti di akhirat. Apalagi ini kaitannya dengan amanah. Makanya ada prinsip dalam hidup. Ini bisa jadi hashtag ini. Kurangi beban, perbanyak bekal. Perbanyak pembela, kurangi penggugat. Jadi orang yang senantiasa bermajelis, ya malaikat itu mendapatkan jaminan dari Allah bahwa nanti di akhirat malaikatnya akan jadi pembela. Ketika nanti di akhirat berada di pengadilan Allah, di padang mahsyar, sementara orang tersebut banyak penggugatnya. Maka Rasul mengatakan, ya banyak orang di dunia ya melakukan amal kebaikan. Bahkan pernah dikumpulkan para sahabat, ditanya, atadaruna mal muflis, wahai sahabatku, tahukah engkau siapa itu orang-orang yang bangkrut? Maka saya mengatakan, ya Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang memiliki aset yang banyak, akan tetapi ketika dia olah usahanya, untungnya tidak ada, modalnya pun habis. Itu orang yang bangkrut. Maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah, itu tidak seberapa di dunia, tapi ada orang yang bangkrut nanti di akhirat. Siapa dia Rasul? Orang yang mengumpulkan amal kebaikan di dunia, salatnya, puasanya, akan tetapi dia perbanyak penggugatnya di akhirat.
ada orang yang diambil haknya, maka itu menjadi penggugat. Nanti Allah mengatakan, ya periksa sholatnya. Ketika diperiksa sholatnya ternyata banyak sholatnya, maka Allah mengatakan berikan sholatnya kepada orang dan dia ambil haknya di dunia sampai habis. Malaikat mengatakan, ya Allah sudah tidak ada kebaikannya. Maka Allah mengatakan ambil dosanya orang yang dia zalimi, orang diambil haknya, ambil dosanya, kemudian berikan kepadanya. Maka inilah termasuk orang yang bangkrut di akhirat. Makanya dalam kehidupan kurangi beban, perbanyak bekal, perbanyak pembela, kurangi penggugat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam kita kirimkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap rasul itu dibekali sebuah doa. Kalau dia minta dengan menggunakan doa tersebut, mesti dikabulkan oleh Allah. Nabi Nuh, ketika dia berdakwah, ternyata umatnya tidak mau mendengar. Ya, dia tidak mau mendengar. Akhirnya dia minta kepada Allah. Ya, apa yang terjadi? Ya, Nabi Nuh ya didatangkan tsunami. Nabi Lut ini ya terjadi penyakit masyarakat yang pada saat itu ya istilah yang sering kita dengar barangkali dengan istilah LGBT. Nah, itu ada pada saat kaum Nabi Lut. Akhirnya Nabi Lut minta doa kepada Allah, dikabulkan. Akhirnya diangkat, ya, kemudian dibalik, orang-orang yang di atasnya berjatuhan. Setelah berjatuhan kemudian ditimbun kembali dengan tanah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dia berdakwah di Taif. Ketika dia berdakwah ternyata diusir. Ketika diusir, turun malaikat gunung mengatakan, ya Muhammad, berdoa sebagaimana Nabi Nuh, sebagaimana Nabi Lut, dia berdoa kepada Allah supaya umat-umat yang tidak menerima dakwamu itu dibinasakan saja. Maka Rasulullah mengatakan tidak. Doa yang difasilitasi Rasulullah sengaja dia tidak pakai di dunia untuk membinasakan umatnya, karena beliau mengatakan itu kugunakan sebagai syafaat bagi umatku di akhirat, yaitu umatku yang senantiasa bersalawat kepada. Jemaah yang dimuliakan Allah, amanah. Ketika kita ya melihat ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, ya tentunya ya banyak ya ayat-ayat yang menceritakan tentang pentingnya yang namanya amanah. Oleh sebab itu ya makna yang bisa kita pahami bahwa amanah itu adalah antara tanggung jawab dan integritas, kepercayaan. Ya, satunya kata dan perbuatan. Nah, makanya ada sebuah anekdot. Bahasa itu kalau di Makassar dikatakan cerita warung kopi. Jadi di Amerika, ya kenapa bisa berkembang? Karena di Amerika itu kalau 10 dikatakan, 10 juga dilakukan. Makanya kalau kita melihat, apalagi di sini perusahaan, ya perusahaan besar itu, ya bisa kita dapatkan itu di Amerika. Nah, Jepang, ya ini maksudnya ini sebelum corona ini. Jepang, kenapa bisa berkembang? Ya karena Jepang itu sedikit dia ucapkan, banyak dilakukan. Nah, kalau India berbeda. India itu banyak dilakukan, sedikit, banyak yang katakan sedikit dilakukan. Makanya di India itu mampu memproduksi 5 judul film per pekan. Yang suka nonton Indosiar itu banyak film India. Ternyata pas dicek orang Indonesia, ternyata beda. Apanya beda? Biasanya lain dikatakan, lain dilakukan. Makanya coba siapa di sini orang Bugis? Ada orang Bugis ini? Coba angkat tangan orang Bugis. Bugis. Banyak. Ada filsafat orang Bugis. Kalau ucapan ya dikatakan dengan etik,
ucapan, ate. Kalau dalam hati namanya ato. Ate, ato. Kalau tidak sesuai dengan ate na to, maka itu yang keluar di belakang, etu. Jadi makna amanah itu adalah kesesuaian antara integritas dengan tanggung jawab. Makanya ada filsafat orang Bugis mengatakan taruh ada taruh gaul. Jadi kalau itu Pak orang Bugis, kalau sudah mengatakan A, pasti A. Ya, jadi kalau badi itu sudah keluar dari sarungnya, itu pantang untuk kembali. Makanya orang Bugis itu, ini menurut penelitian, ini cerita warung kopi, ya paling setia sama pasangannya. Ya ini dicek satu persatu, ya banyak suku, ya ternyata termasuk suku yang paling setia suku Bugis. Iya, karena pas ditanya Pak ada istrinya di dekatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang kita lakukan dalam keseharian kita, ya ini sebisa mungkin semua bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Ya, Jaki mengatakan ya yang bernilai ibadah itu kegiatannya di ustaz. Bagaimana saya yang kerja kodon di kantor? Nah, ini nanti kita akan bahas yang kaitannya dengan amanah. Saya berikan dulu ilustrasi dalam kehidupan. Itu Pak dalam kehidupan seperti orang yang memiliki 4 istri. Pak Benena, 4 istrinya. Istri yang pertama, jadi ceritanya Pak. Istri yang pertama dia nikahi ketika usianya 30 tahun. Artinya matam nih. Ya, lulus kuliah nggak ada tahun pekerjaan. Yang menikah, ya istri yang pertama syaratnya apa? Pilot. Apa itu pilot? Pilihan orang tua. Nah, ini istri yang pertama. Kemudian berselang 20 tahun, ya menikah kedua kalinya. Apalagi kalau istri pertama ini dodom. Menikah istri yang kedua, apa itu istri yang kedua syaratnya? Syarat istri yang kedua mesti cantik dan kaya. Kemudian menikah ketiga kalinya. Apa syarat istri yang ketiga? Tidak mesti cantik dan kaya. Tapi syarat istri yang ketiga itu harus dari anak pejabat atau anak bangsawan, anak karain kalau di Makassar. Dan istri yang keempat, karena boleh Pak menikah lebih dari satu, ya. Istri yang keempat apa syaratnya? Tidak mesti cantik dan kaya, tidak mesti anak bangsawan, anak pejabat, tapi ini istri yang keempat harus memenuhi syarat. Apa syarat? Pandai berbicara. Karena memang itu, ya ada itu perempuan yang pandai berbicara. Biasa kalau pergi bertamu di rumahnya, suaminya ditanya, dia codok di dapur. Berarti ini pandai berbicara. Ternyata sang raja dalam kehidupan yang diperhatikan adalah istri yang kedua, yang diperhatikan adalah istri yang ketiga, yang diperhatikan adalah istri yang keempat. Setiap ada acara keluarga yang dipanggil istri yang kedua. Kenapa istri yang kedua? Ada modalnya cantik dan kaya. Setiap ada acara rapat meeting yang diajak adalah istri yang yang keempat magosip itu. Istri yang ketiga. Kenapa istri yang ketiga? Dia anak pejabat. Tapi setiap ada masalahnya dia kembali kepada istri yang keempat. Kenapa istri yang keempat? Karena dia pandai memberikan solusi. Ternyata ketika sang raja sakaratul maut, dia panggil keempat istrinya, dia tanya, kira-kira kalau saya meninggal dunia nanti sudikah engkau mendampingku di alam kubur? Ya, istri yang keempat mengatakan, ya tidak sang raja. Ya kalau sang raja meninggal dunia saya punya modal. Apa modalnya? Pandai berbicara. Temannya Hotman Paris. Dipanggil istri yang ketiga, ditanya, kalau saya meninggal dunia sudikah engkau mendampingku di alam kubur? Istri mengatakan, tidak sang raja. Saya ini punya modal. Apa modalnya? Anak bangsawan. Bisa saja dipilih orang yang lain. Ditanya istri yang kedua, kalau saya meninggal dunia sudahkah engkau mendampingi dalam kubur? Apa istrinya? Tidak sang raja. Kalau sang raja meninggal dunia, ya bisa saja dipinang oleh raja yang lain. Kenapa? Ada modalnya. Apa modalnya? Cantik dan kaya. Itu Musdalifah saya sudah 4 kali ini.
Baru kau dong dipanggil istri yang pertama ditanya, sudikah engkau mendampingku dalam kubur? Nah istrinya mengatakan, jangankan di dunia, tidak pernah kau hiraukan, selalu kau abaikan. Kalaupun dibelikan sesuatu, dicari dulu yang diskon 50 plus 20. Tapi saya yang paling setia mendamping sang raja di alam kubur. Jadi cerita ini ilustrasi pada dalam kehidupan. Istri yang keempat itu simbol dari apa? Keluarga besar. Kalau ada masalah tak, kita kembali kepada keluarga besar tak. Tapi kalau meninggal tak satu keluarga tak yang bersedia atau berani mendampingi kita di alam kubur. Istri yang ketiga simbol dari apa? Simbol dari pangkat dan jabatan. Ketika kita meninggal dunia, pangkat dan jabatan itu hanya tertulis di batu nisan. Istri yang kedua simbol dari apa? Harta kekayaan yang kita miliki. Ketika kita meninggal dunia, harta kekayaan hanya menjadi warisan atau rebutan ahli waris. Dan istri yang pertama hanya simbol dari apa? Simbol dari amal kebaikan yang sering kita abaikan, yang sering kita tinggalkan. Justru itu yang setia mendampingi kita di alam kubur. Oleh sebab itu, dimanapun dan kapanpun, semua aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya kita melihat yang pertama bahwa amanah itu merupakan sifat seorang nabi. Nah, jadi kalau ada orang yang bisa melakukan amanah, menjaga amanah yang diberikan, maka sesungguhnya dia sudah mengamalkan sifat kenabian. Nah, jadi diberikan amanah. Ya, anak merupakan amanah. Jadi amanah ini umum. Harta merupakan amanah. Suami dititipkan istri. Nah, istri merupakan amanah. Jabatan dititipkan jabatan. Maka itu merupakan amanah. Maka yang kita minta kepada Allah, ini ada doa. Doa yang sering kita baca setiap menutup kegiatan atau setiap menutup doa salat. Doa apa yang sering kita baca? Yang disebut dengan doa Sayyidud Doa, sapu jagat. Doa apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ada cerita dua istrinya, satu bernama Hasanah, satu Fatimah. Ini suaminya berdua, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, makobi ki Fatimah, sebutoki nama aku. Sebut namanya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati Fatimah. Apa artinya hasanah? Apakah orang minta sukses atau bahagia? Bahagia. Ternyata orang tidak minta sukses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kenapa orang tidak minta sukses? Pada orang mau semua sukses. Tapi kita tidak pernah minta sukses. Tapi yang kita diajurkan dalam Al-Quran, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Dia minta bahagia dunia, bahagia di akhirat. Kenapa dia minta bahagia? Karena ciri orang yang sukses itu indikatornya ada 4. Yang pertama, kalau sudah ada dilihat. Nah, jadi biasa kalau pulang kampung pakai mobil rental, tiba-tiba pakai plat hitam. Nah, rental dulu plat kuning, tapi sekarang itu rental rata-rata plat hitam. Dulu menggunakan roda 2. Sekarang sudah menggunakan roda 14. Sudah menggunakan roda 4. Jadi ciri orang sukses yang pertama kalau ada yang dilihat harta. Itu sukses itu. Tapi kapan bahagia? Kalau harta yang didapatkan dengan jalan amanah. Makanya orang sakaratul maut itu dia minta kepada Allah. Apa yang dia minta kepada Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Dia minta kepada orang sakarat. Dia minta kepada Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kembalikanlah aku ya Allah ke dunia untuk apa? Fasaddaqa, untuk bersedekah. Dia tidak minta untuk salat. Kenapa fasaddaqa?
Karena yang paling berat urusannya setelah kematian itu harta. Ini yang paling berat. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku di dunia sedetik untuk apa? Maukah kau bersedekah? Yang pertama, as-sadaqatu tashuddul bala. Sedekah yang kita keluarkan itu tolak bala. Dan bala yang paling terbesar bukan COVID, Corona, bukan. Tapi bala yang paling terbesar kata Rasulullah, ketika orang meninggal dunia su'ul khatimah. Itu bencana yang paling terbesar. Maka dengan bersedekah itu tolak bala. Yang kedua, yang membuat kuburan seseorang itu terang benderang di alam kuburnya adalah sedekah yang dikeluarkan. Dan yang ketiga, yang paling berat urusannya setelah kematian, yaitu harta. Kenapa harta? Karena pertanyaannya dua. Dari mana didapatkan? Halal, halal. Tapi di mana dikeluarkan? Siapa tahu gaji yang kita dapatkan halal, tapi pergi ke Sorwaku, mampir ke dulu. Dikeluarkan di tempat yang haram. Jadi dua pertanyaannya. Makanya orang sakaratul maut dia minta kepada Allah fa'as-sadaqah. Jadi ciri orang sukses itu ketika ada hartanya. Tapi kapan dia bahagia? Ketika didapatkan dengan jalan yang halal. Yang kedua, indikator orang yang sukses, yaitu ketika sudah menduduki jabatan. Jadi ya namanya perusahaan, Pak. Ya, tentunya ya dari jabatan yang paling rendah, kemudian kinerjanya bagus, ya dia akan dinaikkan. Maka ketika sudah menduduki sebuah jabatan, maka jabatan itu yang diduduki merupakan sebuah kesuksesan, sukses. Tapi kapan dia bahagia? Ketika jabatan yang didapatkan dengan jalan amanah, maka insya Allah bahagia itu, Pak. Tapi kalau tidak dengan jalan amanah, pas datang tim audit, kelabakan. Luar biasa. Ketiga, ciri orang sukses yaitu ketika sudah ada keturunan. Jadi kalau orang sudah menikah, Pak, belum mendapatkan keturunan, itu belum sukses dalam pandangan dunia. Makanya ketika kita bertemu, jadi kalau ada di sini yang belum terbuka jodohnya, kuajarkan ki doa pembuka jodoh. Yang belum, yang sudah, kuajarkan ki doa menutup jodoh. Ya Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya, sedang kita baca mudah-mudahan terbuka jodohnya. Nah, bagi yang sudah menikah dan belum mendapatkan momongan, Rasulullah juga mengajarkan menantunya. Menantunya Ali. Mengatakan, ya Ali, ketika mau bertemu dengan istrimu, ya baca doa ini, cepat mendapatkan momongan. Apa itu ya Rasul? Ya, assalamualaikum ya Fatimah wa ya babar rahmah. Dijawab Fatimah, waalaikumsalam. Ketika bertemu, insya Allah cepat dapat momongan. Akhirnya ketemu, dapatlah Hasan dan Husain. Nah, pernah saya memberikan resep pernikahan dalam markas. Ya, akad nikah di atas, resepsinya langsung di aulanya di bawah. Saya bisiki suaminya, ya baca doa ini, assalamualaikum, sebutin nama istri, jangan istri orang lain disebut. Ya, wa ya babar rahmah. Pas paginya menelpon belampak, salah baca Kak Ustaz. Dia buka, kenapa nak baca assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau empat istri. Jumlah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sudah ada keturunan, maka insya Allah ini orang sukses. Tapi apakah semua orang yang ada anaknya itu bahagia? Belum tentu. Kapan dia bahagia? Ketika anaknya itu mampu mendoakan menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang keempat, ya ciri orang yang sukses yaitu ketika sudah ada titel. Jadi ukuran dunia ketika sudah ada yang memiliki titel, mendapatkan titel, itu orang sukses. Tapi kapan dia bahagia? Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jabatan merupakan amanah. Oleh sebab itu, ya ketika kita seorang pekerja, jadi jamaah yang hadir pada sore hari ini, ya sama jadi Pak. Saya juga
di Sekolah Islam Atira. Jadi Sekolah Islam Atira juga itu di bawah naungan Kala Group, hanya saja di bagian pendidikannya. Itu Sekolah Islam Atira. Ternyata dalam kehidupan keseharian yang kita lakukan, mulai pagi kita keluar, ya, sebelum terbit fajar kita keluar, ya, kita kembali setelah terbenam matahari. Bukan lagi yang kita cari adalah rezeki. Kenapa? Karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Bahkan yang rezeki yang datang kepada kita, usahanya itu jauh lebih berat dibandingkan orang yang mendapatkan rezeki. Ini air minum, ini. Yang kita minum, kita tidak tahu asalnya dari mana. Itu disuling, kemudian masuk di pabrik. Itu ternyata usaha rezeki untuk datang kepada kita jauh lebih berat dibandingkan usaha kita untuk mendapatkan itu rezeki. Oleh sebab itu, ketika kita bekerja bukan lagi untuk mendapatkan rezeki. Kenapa? Karena rezeki jangan dicari. Kenapa? Karena rezeki ditentukan oleh Allah. Kalau begitu Ustaz, ya buat apa lagi bekerja kalau rezeki ditentukan oleh Allah? Oleh sebab itu, kita bekerja karena 3 hal. Yang pertama ikhlas. Yang kedua itqan, ya itqan Pak itu sesuai dengan job desk Dan yang ketiga namanya ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan melakukan yang terbaik. Padahal itu bukan tugas tak. Tapi jantung sih kalau belum selesai tugas tak, kita lagi kerja tugasnya orang. Artinya tugas yang kita lakukan selesai, tapi ada kegiatan-kegiatan yang lain, kita juga ya aktif di situ. Makanya ulama mengatakan ketika ada orang pegawai yang mendapatkan gaji 20 juta per bulan, 20 juta per bulan gajinya, tapi yang dilakukan melebihi, Allah bisa menggajinya dengan 25 juta, yang melebihi job desk yang dilakukan. Maka sesungguhnya dia sudah berinvestasi 5 juta pada bulan itu. Dia mau investasi kebaikan, dan Allah akan membalasnya pada bulan itu. Dengan apa? Keluarganya sehat-sehat, anaknya sehat-sehat, ketika dia keluar aman-aman di mobilnya. Tapi ketika ada orang yang digaji 20 juta, tapi yang dilakukan terlambat, jam 10 baru datang, tiba di kantor main game, pas habis sholat keluar dulu di warkop, pas pulang cek login dapati, digaji 20 juta. Pada sesungguhnya di mata Allah hanya bisa digaji 5 juta. Maka ulama mengatakan sesungguhnya dia sudah berinvestasi 15 juta keburukan pada bulan itu. Dan itu dibayar cash oleh Allah. Dan pas dia keluar, dimarahi sama istrinya. Tiba di rumah, sakit anaknya. Mau keluar tergores mobilnya. Pas di jalan kempes bawa motornya. Jadi ternyata 3 hal yang bisa kita lakukan ketika bekerja: ikhlas, itqan, sesuai dengan obdes, dan ihsan, yaitu melakukan kebaikan yang lebih daripada apa yang seharusnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, nah makanya Rasulullah SAW orang yang melakukan amanah ya disebut dengan al-amin. Makanya Rasulullah SAW ya diberikan gelar yang mana gelar ini ya belum pernah seseorang itu diberikan gelar karena karakternya. Yang banyak itu diberikan gelar karena kognitifnya, akademiknya. Biasa ada ya karena dia bagus main film, ya dia dapat piala reward, Nobel. Karena Oscar. Dia dapat. Karena apanya? Karena yang terlihat. Tapi belum ada yang mendapatkan predikat al-amin,
karena karakternya kecuali Rasulullah SAW. Makanya ada pengarang buku itu yang karang itu bukan seorang Muslim, tapi ketika dia ini ternyata 100 tokoh ya berpengaruh di dunia, ternyata yang nomor 1 itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa? Karena salah satu sifatnya itu yaitu amanah, maka yang diberi gelar dengan Al-Amin. Nah, Rasulullah SAW ketika apalagi bulan ini ya masih di bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab itu Rasulullah menerima perintah salat. Padahal sebenarnya ya kalau Rasulullah tidak amanah, nggak bisa itu dikurangi rakaatnya. Ya, makanya kayaknya ini umatku ini dodong kalau 5 waktu, kurang-kurangi ini deh. Ternyata ya Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah kembali, jadi salat itu Pak, hadisnya dikatakan as-salatu miftahul jannah. Salat itu kunci surga. Apa yang ada di dalam benak kita kalau kita mengatakan kunci? Berarti ada geriginya. Kalau lengkap di geriginya, dikasih masuk di mobil, diputar, kira-kira tak putar ki? Tak putar ki. Tapi kira-kira kalau ada kunci, sudah hilang di 2 geriginya, berkeratomi, dikasih masuk, kira-kira tak putar ki? Oh tidak. Ternyata begitulah salat. Orang yang jaga salatnya yang diberikan kepada Rasulullah, dia sebenarnya sudah pegang kunci surga. Tinggal dia mami. Dia jaga itu kunci. Nah, makanya salat itu di samping kunci surga juga tempat curhat kepada Allah. Kalau ada masalah ya salat ki. Bilang Ustaz, ini di perusahaan ini ada target. Ini harus ada ini. Ya salat hajat, minta kepada Allah. Yang diberikan beban minta kepada ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Namanya salat hajat. Ya jangan kalau ada masalah curhat aja di medsos, di Facebook. Luar biasa. Ya ternyata as-salatu miftahul jannah. Salat ini ada kunci surga. Jadi Rasulullah itu tidak dititipkan Pak kunci neraka. Makanya banyak orang yang buat kunci duplikat. Rasulullah tidak titip. Banyak orang di luar buat kunci sendiri. Karena Rasulullah disembunyikan itu kunci neraka. Tapi banyak umat Rasulullah yang buat kunci duplikat sendiri. Makanya berikan Rasulullah adalah kunci surga. Makanya Rasulullah karena dia melakukan, dia bertanggung jawab, dia amanah dengan apa yang dititipkan oleh Allah, maka diberikanlah gelar dengan Al-Amin. Makanya ketika menerima salat itu ada 3 tipe orang yang pada saat itu. Ada orang yang menerima. Dia mengatakan, pokoknya apapun, sekalipun waktunya, perjalanan dari Mekah menuju Palestina itu 3 bulan perjalanan unta. Dia mengatakan, jangankan setengah malam, 1/4 malam, sekalipun lebih sedikit dari itu, maka saya akan percaya. Itu golongannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah ada golongan yang kedua. Nah golongan yang kedua ini dia ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Tidak dipercaya. Ini Rasul tidak pernah berbohong. Mau dipercaya tidak masuk akal. Ini ragu-ragu. Jadi kalau ada ragu-ragu tentang Isra dan Mi'raj itu golongan yang kedua. Ada golongan yang ketiga, tidak mau terima. Tidak mau terima. Ini golongan yang menolak berita tentang Isra dan Mi'raj. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita adalah pemimpin. Wa kullukum ra'in ar-ra'iyatihi, dan bertanggung jawab atas amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dititipkan merupakan amanah. Itu ditanya dari mana kita dapatkan dan di mana dikeluarkan. Nah, jabatan yang diamanahkan kepada kita yaitu merupakan amanah dari Allah.
Ya, target barangkali yang diberikan kepada kita itu betul-betul dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Nah, oleh sebab itu dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Jadi Allah merintahkan kepada kita ya untuk ya memberikan. Nah, jadi ini pemimpin perusahaan yang memberikan amanah kepada ahlinya. Jadi ternyata perusahaan itu bisa berkembang itu ketika jabatan atau tugas diberikan kepada ahlinya. Nah, ayat ini menceritakan tentang seorang sahabat yang ditugaskan untuk memegang kunci Ka'bah. Nah, itu ditugaskan. Nah, pada saat itu ya datang Ali dari Madinah menuju Mekah pada Fathu Makkah. Ya, Ali ya ingin merebut ya kunci tersebut. Nah, maka turun ayat ini mengatakan bahwa innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maka ahlinya itu bukan engkau ya Ali. Pada Ali merupakan paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada orang yang khusus yang memang ketika diberikan amanah dia cocok dengan jabatan yang ditugaskan kepadanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kisah Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Musa ini kisah yang menarik bahwa ketika dia bertemu dengan putrinya Nabi Ayub. Putrinya Nabi Ayub ini dua perempuan. Ya, ketika dia bertemu, kemudian Nabi Musa ini membantu, ya memberikan minum kepada ternak sang putri. Nah, ketika dia melihat ternyata orang ini kayaknya bisa dipercaya. Akhirnya putri Nabi Ayub ini melapor kepada Nabi Ayub, "Wahai ayahanda, saya menemukan seorang pemuda yang bisa dipercaya." Maka Nabi Ayub mengatakan, "Ya, silakan panggil." Nah, ketika dipanggil, ternyata Nabi Musa mengatakan kepada sang putri, ya biasanya kalau ada orang penunjuk jalan, biasanya dia di belakang atau di depan. Di depan. Tapi Nabi Musa mengatakan, "Jangan, biarkan saya di depan." Sementara putri Nabi Ayub itu di belakang. Nah, ketika sampai, ternyata Nabi Ayub ini menikahkan putrinya dengan Nabi Musa. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran bahwa dua sifat yang dimiliki oleh Nabi Musa, yaitu qawiyun amin. Qawiyun itu kuat, kemudian amin itu bisa dipercaya. Nah, ternyata dalam kehidupan ternyata ya melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah, ya sekalipun ketika diberikan amanah di muka bumi ini, ya diberikan gunung dia tidak mampu untuk memikulnya, diberikan lautan tidak mampu untuk memikulnya, tapi ketika diberikan manusia, maka manusia menyanggup diri. Ini saya sanggup untuk mengemban amanah. Ternyata dalam Al-Quran dikatakan, wa kana insanu zaluman jahula. Tapi ketika manusia diberikan amanah, justru banyak yang tidak sanggup untuk melaksanakan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Islam yang dimuliakan Allah. Nah, amanah ini kalau kita mampu untuk melakukan, itu juga merupakan tanda keimanan seseorang. Nah, Rasulullah mengatakan, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi seseorang yang tidak mampu untuk menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya. Jadi kalau kita sudah ditugaskan, diberikan tanggung jawab, diberikan amanah, maka bukti keimanan seseorang yaitu orang yang mampu memikul amanah yang telah diamanahkan atau yang diberikan tanggung jawab kepadanya.
Nah, seorang security diberikan tanggung jawab untuk menjaga. Yang mengatakan, ini tiap hari saya jaga terus. Justru ya tugas security untuk menjaga itu merupakan sifat dari keimanan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, ya, keimanan itu dibagi menjadi 73 bagian. Dan di antara keimanan yang paling ringan itu adalah imatatul adza anit tariq. Apa itu imatatul adza? Yaitu menyingkirkan ketika ada mobil mau lewat, orang mau lewat. Iya, apa itu menyingkirkan? Portal. Karena kalau ada mobil mau masuk, portalnya tidak dibuka, pasti penyoki mobilnya. Nah, kita angkat. Nah, itu bagian dari keimanan yang paling terkecil, kata Rasulullah SAW. Polisi yang jaga lalu lintas, yang mengatakan enak kalau di kantor, lebih enak kalau di jalan. Karena itu bagian dari keimanan. 73 keimanan yang paling terkecil adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan. Ada jalanan sementara macet, itu kita tutup, pokoknya tidak ada Pak Oga di situ. Wah, sehingga lancar. Imatatul adza anit tariq. Nah, jadi seluruh aktivitas yang kita lakukan dalam keseharian kita, insya Allah itu bagian dari amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ya, perwujudan amanah dalam bekerja, yang pertama itu ya disiplin. Nah, makanya Rasulullah SAW bersabda, khairul a'mali, ya, sebaik-baik amal itu adalah waktiha, dilakukan tepat waktu. Nah, ternyata diajarkan, ya, sebaik-baik salat fi awal waktu, yaitu tepat waktu. Ternyata kedisiplinan ya dalam, bahkan ya ini sudah dekat bulan Ramadan, ini Rajab, Syaban, Ramadan. Bahkan ketika ada orang yang berbuka, nah, jadi kalau ada orang yang berbuka ini diajarkan tentang disiplin, bahwa disiplin itu bukan hanya di pekerjaan, tapi dalam ibadah juga diatur. Nah, kalau ada orang yang berbuka, nah ini tiba-tiba ini banyak suara, ada suara masjid, kita tiba-tiba ada ringtone HP yang bunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung berbuka. Dia yakin, apalagi kalau musim hujan, ya mendung, nah ini sudah masuk maghrib atau belum, dia berbuka dengan penuh keyakinan. Nah, apakah puasanya itu sah atau batal? Atau puasanya itu wajib untuk diganti? Nah, maka puasanya itu wajib untuk diganti, tapi dia tidak berdosa. Kenapa? Karena yakin waktu, tapi wajib untuk diganti. Kenapa? Karena yang menjadi patokan puasa itu bukan keyakinan, tapi waktu. Sama dengan orang sholat. Nah, orang sholat, kayaknya masuk duhur ini. Sholat nih. Pas habis sholat ternyata azan duhur dikumandangkan. Ini sholatnya batal tidak? Nah, tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Maka dalam agama diajarkan tentang disiplin. Maka perwujudan amanah dalam pekerjaan, ketika seseorang itu disiplin melakukan amanah yang dititipkan kepadanya. Kemudian yang kedua, ya termasuk ya perwujudan amanah ya dalam pekerjaan, yaitu ketika tidak menerima, nah, kalau bahasa ininya gratifikasi, kalau bahasa agamanya namanya riswah, ya, diperdalam lagi namanya suap. Ini yang banyak merusak. Ya, perusahaan manapun ya ketika sudah ya mendahulukan, maka itu ya bisa termasuk orang yang tidak menjaga amanah yang dititipkan kepadanya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang sahabat yang ditugaskan sebagai pengambil zakat. Jadi dia ambil zakat tersebut, kemudian dia laporkan pada Rasul, ya Rasul, ini zakat dan ini hadiah untukku. Maka Rasulullah langsung naik mimbar, kemudian dia bersabda, orang-orang yang memakan
harta, memakan harta bukan miliknya, maka dia akan pikul di akhirat. Kalau dia selundupkan misalnya kambing, maka dia akan mengembe nanti di akhirat. Kalau dia selundupkan unta, dia nanti mengunta di akhirat. Kalau dia sapi, dia suaranya seperti suara sapi di akhirat. Jadi hati-hati. Nanti kentarang itu bilangnya. Kalau nanti di akhirat kita dengar, ini suaranya kayak suara alat berat. Berarti kemungkinan selundupkan. Berarti, dalam amanah, ini sebagai perwujudan amanah ketika kita bekerja, di samping kita disiplin, sekaligus itu kita jaga. Kan ar-rashi wal murtashi, finnar, Rasul mengatakan yang menyuap dan menerima suap dua-duanya sama-sama di neraka. Kecuali, ternyata ada pengecualian. Kecuali kalau memang itu hak kita tapi dipersulit. Maka ketika orang itu membayar, maka itu bukan termasuk karena dia menuntut haknya. Ini pernah difatwakan dulu di Kairo itu, Pak, susah sekali untuk mendapatkan ijazah. Kita selesai sulit sekali. Makanya jalan keluarnya apa? Kita bayar. Untuk apa? Untuk mengambil hak. Jadi kalau ada orang membayar untuk mengambil haknya, itu bukan bagian dari suap. Bahkan dalam perundang-undangan kita memang sudah dilarang yang dinamakan dengan gratifikasi. Itu dilarang. Maka ketika kita bisa melakukan seperti, insya Allah kita termasuk orang yang melaksanakan amanah yang diamanahkan. Dan yang terakhir, perwujudan dari amanah yaitu menyelesaikan masalah atau menyelesaikan pekerjaan dengan tertib dan tepat waktu. Jadi kalau kita termasuk orang yang melakukan amanah, ketika ada yang diamanahkan kepada kita, pekerjaan apapun, itu dilakukan dengan tertib dan dilakukan dengan tepat waktu, sehingga kita termasuk orang yang menjaga amanah. Rasulullah SAW pernah dia bermajelis seperti ini. Tiba-tiba ada sahabat yang bertanya. Dia bertanya tentang hari kiamat. Ya Rasul, kapan tiba hari kiamat? Apalagi sekarang ini banyak itu ceramah-ceramah yang kita dengar, ini sudah dekat nih hari kiamat, karena sudah muncul nih virus. Insya Allah, makanya dalam bekerja itu ambil prinsipnya Umar kalau dia bekerja, Pak, ketika bekerja yakin bahwa kita hidup selamanya, semangat bekerja. Tapi ketika beribadah yakin bahwa ini ibadahku yang paling terakhir. Jangan tak balik. Dia bekerja ini virus corona ini. Akhirnya tidak semangat. Tapi ketika dia beribadah, dia ingat hidup selamanya. Tidak khusyuk dalam beribadah. Makanya Rasulullah SAW ketika Rasul bertanya, ditanya tentang hari kiamat, maka Rasul dia tidak menjawab. Kenapa dia tidak menjawab? Karena masih ada sahabat yang lain yang belum tuntas pertanyaannya. Maka yang ketiga sebagai perwujudan amanah dalam pekerjaan, yaitu dengan menyelesaikan pekerjaan dengan tertib dan juga menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir bahwa ketika kita melaksanakan amanah yang diamanahkan kepada kita, maka itu merupakan jalan kesuksesan. Jadi kalau mau sukses usaha yang kita jalani, perusahaan yang kita jalani adalah dengan melakukan sebaik mungkin amanah yang sudah diamanahkan kepada kita, tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Dalam Al-Quran dikatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Jadi ada ayat khusus yang memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang senantiasa melakukan tanggung jawab dan amanah ketika diamanahkan kepadanya. Ya, barangkali itu yang sempat saya sampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.